Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Husna. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi mengenai Day of Menstrual Cycle. Yang pertama ada ovarium histology atau sejarah dari ovarium atau struktur ovarium. Yang pertama ada requited follicle, yang artinya folikel ovarium yang terpilih untuk berkembang dan matang menuju ovulasi dalam siklus mens. Kemudian ada maturing follicle, yaitu ovum yang berkembang menuju tahap matang sebelum ovulasi. Kemudian ada ovulation, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ada corpus luteum, yaitu struktur setelah ovulasi yang menghasilkan hormon progesteron. Dan terakhir degenerasi luteum, yaitu proses penghancuran korpus luteum ketika tidak ada kehamilan untuk mengurangi produksi progesteron. Nah, suhu di sini ada 37 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Suhu bisa menurun dan naik secara tidak signifikan. Nah, kemudian di hormon ini terdapat estradiol, yaitu hormon estrogen utama yang berperan dalam siklus mens dan perkembangan seksual wanita. Kemudian ada follicular phase, yaitu tahap pertama siklus mens yang dimana folikel berkembang di ovarium. Selanjutnya ada progesteron, yaitu hormon yang membantu persiapan rahim untuk kehamilan dan mendukung kehamilan awal. Terus ada tahap follicle stimulating hormone atau FSH, yaitu hormon yang merangsang perkembangan di ovarium. Kemudian ada luteal phase, yaitu tahap setelah ovulasi korpus luteum menghasilkan progesteron. Yang terakhir ada endometrial histology atau struktur jaringan dalam rahim atau waktu-waktu menstruasi. Ada dari hari pertama hingga hari ke-28. Selanjutnya ada menstrual cycle. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa menstruasi itu terdapat pada hari pertama hingga hari ke-7 itu normal. Kemudian hari ke-8 hingga 12 itu masa proveratif, yaitu tahap siklus yang dimana lapisan endometrium tumbuh dan tebal. Nah, di sini juga terdapat growing follicle, yaitu folikel ovarium yang sedang berkembang menuju tahap matang. Kemudian 13-15 itu ada ovulation, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Tahapannya disebut oocycle, yaitu oosit, sel telur yang belum matang dalam ovarium. Kemudian ada secretory phase, yaitu tahap siklus mens setelah ovulasi. Nah, di mana endometrium ini menebal untuk persiapan kehamilan. Nah, di sini tuh terdapat korpus luteum, yaitu struktur yang terbentuk setelah ovulasi dan menghasilkan progesteron. Kemudian ada sitoplasma ovum, yaitu di sini terdapat granula cortical, yaitu struktur kecil di dalam ovum yang mencegah spermatosit atau sperma lain membuahi sel telur setelah satu sperma masuk. Kemudian ada nukleus sperma, yaitu bagian kepala sperma yang isinya materi genetik atau DNA. Kemudian di sini ada badan basal, ya. Badan basal itu bagian sperma yang menggerakkan sperma untuk mencapai tujuan. Kemudian zona pellucida, lapisan pelindung yang mengelilingi ovum untuk proses pembuahan. Kemudian membran ovum atau membran plasma ovum, lapisan terluar sel telur yang fungsinya sebagai pelindung dan pengatur antara sel telur dan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian di sini ada sel folikel. Sel folikel ini kumpulan sel yang mengelilingi dan melindungi sel telur atau ovum di ovarium. Nah, terakhir ada enzim dalam akrosom. Nah, enzim ini strukturnya seperti topi, ya, pada sperma yang fungsinya untuk membantu sperma menembus lapisan pelindung sel telur sehingga terjadi fertilisasi. Nah, sekian saja presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.